Bismillah, apa yang dimaksud dengan Wahabi Ustadz? Dan haruskah kita mengikuti organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain? Dari Azrul di Riau. Jawabannya, istilah Wahabi itu adalah penamaan yang dibuat oleh orang-orang yang membenci dakwah tauhid dan sunnah yang diserukan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-murid beliau rahimahumullahu ta'ala. Jadi untuk menjelek-jelekkan dan menjauhkan manusia dari dakwah tauhid dan sunnah, dibuatlah istilah Wahabi supaya orang kedengarannya takut dan menjauh darinya. Karena seakan-akan itu aliran baru, padahal tidak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala sedikit pun tidak membawa ajaran baru. Buku-buku beliau masih ada sangat banyak. Bisa kita cek. Tidak ada satupun ajaran beliau yang baru yang beliau buat-buat sendiri. Akidah beliau adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akidah Rasulullah SAW dan para sahabat. Adapun dari fikih, dari sisi fikih beliau pengikut mazhab Hambali. Salah satu mazhab fikih Ahlus Sunnah pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Jadi itu hanyalah usaha untuk menjauhkan manusia dari dakwah kepada tauhid dan sunnah, dakwah kepada ajaran yang sebenarnya. Ya. Dan tercatat dalam sejarah, yang pertama menyebut istilah Wahabi adalah penjajah Inggris ketika mereka menjajah India. Maka umat Islam yang mengobarkan semangat jihad melawan penjajah itu mereka sebut Wahabisme. Dikarenakan umat Islam yang berkobar semangat ini setelah mereka pulang dari berhaji, mereka bersentuhan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-murid beliau rahimahumullah, maka berkobar semangat jihad mereka melawan penjajah. Itu pun yang terjadi di Indonesia. Tuanku Imam Bonjol setelah berguru kepada para kiai yang belajar di Makkah dan Madinah, maka kemudian berkobar semangat jihad beliau. Beliau pun disebut Wahabi oleh penjajah Belanda. Dan seterusnya. Kemudian istilah ini lalu digunakan oleh orang-orang yang merasa ajarannya terusik, ajaran-ajarannya yang menyelisih tauhid dan sunnah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Supaya ajaran-ajaran mereka tetap bertahan, mereka harus menyerang balik dengan cara menyesatkan atau menuduh sesat orang-orang yang menyerukan dakwah kepada tauhid dan sunnah. Jadi inilah hakikat penamaan Wahabi. Wallahu alam. Baik. Kemudian haruskah mengikuti organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan yang semisalnya? Jawabannya tidak harus. Kita tidak diperintahkan oleh syariat untuk mengikuti organisasi-organisasi tersebut. Yang diperintahkan kepada kita adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW agar kita selamat, bukan ikut organisasi. Justru kalau misalkan kita ikut organisasi, lalu kita adopsi semua pendapat organisasi, semua keputusan organisasi, tidak peduli itu sesuai syariat atau tidak, maka kita akan tersesat. Para pengurus organisasi itu kan manusia. Mereka bisa benar, bisa salah. Nah, ada orang-orang yang sampai pada tingkat fanatik buta. Apa saja pendapat organisasinya, atau para guru, para kiai dari organisasinya, seakan-akan itu sudah pasti benar. Dan ketika dia mendapatkan pendapat gurunya, pendapat ormasnya bertentangan dengan satu ayat atau satu hadis, ternyata dia lebih mengutamakan ikut pendapat organisasinya atau guru-gurunya atau kiainya. Ini namanya fanatisme tercelah. Ini fanatik golongan. Jadi justru
ketika ada satu organisasi apa saja, mengeluarkan kebijakan atau keputusan atau pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu kita tetap ikuti, maka kita tersesat. Jadi, tidak ada keharusan sedikit pun mengikuti organisasi Muhammadiyah atau NU atau Al-Irsyad atau Persis atau organisasi apa saja, tidak ada. Yang ada adalah kewajiban mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fiikum amrayni, ma in tamassaktum bihima, lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian masih berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah atau Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya atau hadis-hadis beliau SAW. Wa sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnari ila wahidah, ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku, yang mengikuti golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan ormas-ormas manapun atau apapun itu bisa saja mengklaim kami mengikuti Ahlus Sunnati wal Jamaah, tapi klaim-klaim itu membutuhkan bukti. Kalau tidak bisa dibuktikan, kita jangan mengikuti. Yang kita ikuti adalah dalil Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tapi tidak juga kita katakan NU sesat, Muhammadiyah sesat, tidak. Siapapun dia dari organisasi manapun, ketika dia menyelisihi dalil, menyelisihi manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka dialah yang disebut dengan orang yang sesat. Siapapun dia, dari organisasi manapun dia, kalau dia mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah, itulah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Hanya saja memang sebagian organisasi itu telah membuat pengikut-pengikutnya menjadi fanatik buta. Seakan-akan pendapat organisasi itu yang sudah pasti benar. Ini yang perlu kita ingatkan. Wallahu ta'ala a'lam.